Indonesia berhasil menang 6-0 atas Chinese Taipei. Ya udah, emang ini tim yang levelnya jauh di bawah timnas Indonesia guys. Ya memang harus menang dengan skor yang gede. Tapi gue bakalan bahas ini pemain-pemain yang menurut gue mengalami peningkatan setelah mendapatkan menit bermain di klub barunya teman-teman ya. Pertama yang menjadi sorotan gue itu adalah Nathan Chuaon. Nathan Chuaon seperti menemukan kembali ritme permainannya, menemukan kembali sentuhannya yang kita kangen ya. Di U23 ini Nathan benar-benar kembali ya. Gue nggak tahu ini apa karena timnya lemah atau memang karena Nathan yang mengalami peningkatan. Sekali lagi gue mau uji pemain juga gimana gitu ya, karena memang ini timnya tim lemah teman-teman. Jadi kayak kalau memuji terlalu melambung-lambung tinggi kayak takut nggak fair ya. Coba dilihat di lawan Jepang nanti atau lawan Arab deh, lawan Irak nanti mereka masih bisa nggak main kayak gini. Tapi tetap gua bakalan bahas ya. Nathan ini mainnya bagus banget menurut gua ya. Dia berhasil menggantikan posisinya, bisa dibilang bukan Tom Haye sih, dia berhasil memutus serangan pertama dari musuh gitu, dari Chinese Taipei. Jadi dia orang pertama yang berhasil memutus serangan di lini tengah ya, walaupun dengan pelanggaran. Tapi kerennya dia tidak mendapatkan kartu walaupun beberapa kali melanggar pemain Chinese Taipei teman-teman. Jadi Nathan menurut gua kali ini wajib banget diperhitungkan ya untuk menjadi pemain pelapis gitu ya, pelapisnya Jovel Pesci atau Ricky Kambuaya. Nathan setelah mendapatkan menit bermain di klubnya jadi keren mainnya teman-teman. Lanjut ada Eliano yang juga bermainnya beda banget ini ya. Cuma ada 1-2 sentuhan, dia kayak semacam nggak berani nahan bola lama-lama. Nah, ini teknik baru ya mungkin ya, permainan yang coba diterapin sama Eliano atau dari strategi pelatih. Tapi keren banget, efektif banget loh. Cuma 1-2 sentuhan, bola langsung dikirim ke temannya, dan itu butuh insting sama feeling yang cepet. Tapi memang beberapa temannya ada yang nggak paham juga maksudnya Eliano gitu loh. Eliano tuh maksudnya main cepet ya. Jadi oper bola ke dia bakalan ngalirin bola itu kemana, dan pemainnya temennya itu harus tahu gitu loh, harus paham maksudnya Eliano gitu loh. Tapi Eliano the best sih, mencetak 1 gol, dan overall Eliano keren mainnya kali ini ya. Sekali lagi, apakah lawan timnya tim lemah jadi pada keren mainnya nih ya. Lagi di sini ada debutnya Maklok juga cukup bagus, tapi gua agak sedikit kesel karena ada beberapa keputusan yang lama ya, kayak terlalu menahan bola. Harusnya bola langsung dikirim ke Sandy Walsh kalau nggak salah, udah kosong tapi bolanya masih ditahan. Jadi ya udahlah, inilah Maklok gitu loh, kualitas Maklok sama segitu nggak bisa main cepet ya. Terus gue juga bakalan bahas lagi ada pemain debutan si Emiliano Jonathan sama Mauro Gilser, tapi ini kayaknya bakal gue bahas khusus dah. Ini spesial banget nih, gue aduh keren banget sih Emiliano Jonathan ini, keren banget menurut gue mainnya. Aduh gila, gue sumpah pertama kali ngeliat dia lari tuh udah yakin banget ini, wah ini pemain jago banget nih, pantesan main di si FC Utrecht ya. Larinya enteng banget gitu loh, bener-bener kayak orang yang jago main bola. Larinya enteng, dribblingnya bagus. Cuma sayang tuh shootnya melengsong padahal lo tinggal ketemu kiper doang gitu ya. Tapi ya inilah debut teman-teman, dia nggak ada main panggung, mukanya culun menurut gue. Mukanya Emiliano Jonathan warnanya culun kayak anak mami gitu loh. Tapi pas bawa bola, ih gila kencang larinya bener. Gila keren. Debutan Eropa emang keren sih ya pemainnya. Terus Mauro Gilser juga hampir mencetak gol ya, kalau itu pelanggaran tipis banget sebenarnya, dia nyentuh kiper dikit lah. Tapi ya nggak jadi gol, padahal kalau jadi gol karena dia sentuhan pertama langsung gol. Mauro Gilser sama Emiliano Jonathan kayaknya gue bakalan bahas lebih banyak di next video teman-teman ya. Kayak greget gitu loh pengen bahas mereka jago-jago banget loh. Debutan pertama hilangnya Ole tuh gue sempat khawatir, kayak aduh gimana nanti nih nggak ada Ole round 4. Tapi dengan hadirnya mereka berdua, gue jadi berkeyakinan kayaknya bisa ini ngelawan Arab sama Irak nih. Dengan dua pemain ini nih kayaknya bisa deh. Tapi balik lagi ya, ini apa karena mereka lawan tim lemah? Coba kalau mereka ketemu Jepang gitu loh, biasa bisa nggak main kayak begitu? Dribbling bola, lari enteng, dengan full skill. Kayak lagi ini masih lawan tim lemah ya, gue mah seneng nih. Tapi tak akan kecewa ketika lawan Arab Saudi malah nggak bisa main kayak begini gitu. Gue fair aja ya, fair nih, bukan yang nggak senang lihat mereka main. Asli dari cara lari aja udah ketahuan jago ini si Emiliano Jonathan, bener dah. Untuk ukuran sayap kanan jago banget ya. Di levelnya timnas Indonesia nggak ada yang sejago ini mainnya gitu. Dulu ada sempat Witan di level kelompok umur, tapi menurun ya, sekarang aja udah nggak dipanggil. Egy larinya beda banget. Pokoknya dari Emiliano Jonathan ya, dari larinya aja udah beda teman-teman. Lu kalau yang ngerti bola ya, yang paham teknik orang, kelihatan dari cara lari sama cara giring bola itu udah beda banget Milano. Aduh, sumpah gue pengen bahas tapi lebih panjang di satu video gitu, khusus si Mauro sama si Milano ya. Terus lanjut di sini juga gue bakalan bahas ada Ramadan Sananta yang harusnya mencetak 2 gol, tapi gol yang satu lagi dianggap 1 gol. Yes,
setelah merantau ke Liga Malaysia ya lumayan oke lah Ramadan Sananta ya, dengan postur yang gempal, tapi ternyata masih kalah tinggi sama Mauro ya. Ramadan Sananta berhasil mencetak 1 gol, ini bisa menambah kepercayaan diri dia ya buat menjadi seorang striker, menjadi pelapisnya Ole, menjadi pelapisnya Mauro. Menurut gue ini cukup oke Ramadan Sananta bisa mencetak gol biar supaya dia lebih pede lagi. Ini pemain bagus sebenarnya ya, tapi sayangnya aja kayak pas grogi, nggak ada pressing, nggak ada apa, tapi tiba-tiba mau serangan balik, sentuhan bolanya liar, kayak sayang gitu loh. Ini kayak ya inilah pemain yang dibesarkan di Liga 1 kurang lengket lah untuk ukuran striker ya, masih kurang lengket menurut gue ya kakinya ya, masih liar bolanya. Terus siapa lagi yang mau dibahas di sini? Sean Patinama juga keren banget teman-teman nih ya, pemain yang sempat menurun, sempat jarang masuk line up, jarang ada di DSP di zaman Sintayong kemarin. Malam ini mainnya keren banget menurut gua. Beberapa kali dia melapis posisi rekannya yang out position ya, kayak Jordi Amat di cover dia, Sandy Walsh di cover dia, Ridho di cover dia. Terus pokoknya the best banget lah ya. Pemain-pemain mulai pada menemukan permainannya kembali loh setelah mendapatkan menit bermain ya. Sandy Walsh juga bisa mencetak gol. Jadi dua buriram namanya Sandy Walsh sama Sean Patinama ini berhasil menunjukkan performanya bagus menurut gue ya. Sekali lagi apa karena lawannya yang memang terlalu di bawah timnas, jadi kok kayaknya pemain kelihatan jago semua gitu loh menurut gue. Jadi kayak jago-jago semua ini pemainnya. Di tengah juga kita punya duet baru, siapa, Maklok sama siapa, Beckham Putra juga oke lah. Beckham Putra emang jago sih, ini dari Persib emang jago, ditambah lawannya begini juga lucu gitu loh. Gue liat Channel STP lucu beneran dah, kayak ya coba lawannya yang jagoan sih gitu loh, kayak sayang banget gitu loh. Ini pemain mahal-mahal, pemain bagus-bagus, tapi ketemunya tim kayak begini, kayak kurang greget. Pengen senang tapi lawannya Channel STP gitu, bingung gua. Mau muji-muji, takutnya ntar ketemu tim yang jago malah melempem. Pokoknya Beckham bagus, terus Eliano bagus, Egy juga lumayan oke. Nah yang memang agak sedikit mencolok sih, gua nggak mau bahas banyaknya, kalian juga tahu siapa ya. Nomor 7 Marcelino bagus sebenarnya mainnya, cuma setiap mengambil keputusan tuh kayak salah gitu loh, kayak kelihatan banget pengen show off sendirian menurut gua. Beberapa kali keputusannya tuh kayak harusnya tuh bisa diolah lagi bolanya, tapi di shootnya kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi ini ada beberapa kali yang dia shoot tapi nggak ada ke gawang teman-teman. Ini kelihatan banget sih menurut gua kayak pengen nyetak gol ya. Sorry gua harus ngomong nih, Lino tolonglah egonya dibalikin lagi, nggak usah merasa tersaingi dengan Milano Jonathan gitu loh. Kita semua tahu kok emang gimana Marcelino-nya dulu pada saat melawan Arab Saudi ya. Ketika egonya ditekan tuh hoki teman-teman, maksudnya enak, mainnya cair gitu loh. Gol bakal datang sendiri, toh teman-teman juga bakal tetap ngasih assist ke dia gitu loh. Tapi kalau dia mainnya kayak gini mah ngasih assist ke dia pun males, karena paling juga nggak masuk, nggak dibalikin lagi bolanya, digocek aja sendiri gitu loh. Please Lino, gue ngapain sama lu banget loh beneran dah. Sebelum adanya Milano Jonathan ya, tapi kayaknya setelah ada Milano Jonathan gue langsung plok. Ini pemain timnas nih yang skillnya dewa menurut gua ya. Jalan-jalan sampai cedera terus nanti performanya berubah aja ya. Bis Marcelino tolong ditekan egonya dikit, mainnya bagus, pergerakan tanpa bolanya bagus ya, bisa reading the game gitu loh, bisa ikut permainan. Cuma keputusan terakhirnya aja yang menurut gua agak sayang gitu loh ya. Marcelino please ya, gua nggak ada niat buat menghujat, buat menggiring opini publik. Gua cuma pengen lu balik lagi aja, egonya ditekan dikit gitu ya. Nah kita juga teman-teman membentur 3 kali Mister Gawang. Pertama tendangannya pertama sundulan Egy ya. Egy sependek itu bisa nyundul loh. Mentok Mister Gawang. Tendangannya si Profesor Tom Haye juga gawang sebelah kanan. Terus bola reboundnya dari Milano Jonathan pun mentok tiang gawang sebelah kiri. Terus satu lagi di sini yang paling disayangkan adalah ketika pemain Channel STP tiba-tiba nekel Tom Haye. Ini kayak kalau Tom Haye cedera di round 4 kelar kita. Samping bagus, kiri kanan bagus, tapi tengah kita belum punya pengganti Tom Haye. Jadi gimana ya? Maksudnya persahabatan kalau sampai Tom Haye bikin cedera, ya Allah, gue kayak kelar kita round 4 deh. Belum ada penggantinya masalahnya untuk posisi Tom Haye. The Professor belum ada penggantinya gitu menurut gua ya. Apalagi tadi dia main di Persib, gue juga main di Persib, nanti dia khawatir juga nih, takut kenapa-napa juga nih kaki ya, karena menghadapi round 4 ya. Semoga aja Tom Haye tetap sehat walafiat ya, main di Liga 1 ya. Itu teman-teman ulasan gua. Menurut kalian gimana nih?
hasil pertandingan kali ini. Gue nggak memandang gol teman-teman ya, karena memang lawan CNS TP. Cukup terhibur juga dengan permainan timnas, mendominasi banget. Pokoknya semua pemain keren-keren mainnya. Dan sekali lagi kita tunggu tanggal 8 ya, lawan Libanon, kayaknya lebih berkelas deh. Semoga aja tuh ya yang 5 pemain yang dicadangin, 5 atau 6 deh. Ya, ada Ragnar, ada Jay Itjes, ada Yance Sayuri, Kevin Dik, Calvin Perdong, sama Bang Andre ya. Bang Andre juga masih duduk di tribun, malah tadi ya duduk di tribun. Main bintang-bintang semua dicadangin, mungkin karena memang persiapan lawan Lebanon, atau memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang memang biasa di bangku cadangan diberikan kesempatan buat main nih lapis keduanya timnas ya, atau juga ini buat tim yang memang nanti dipersiapkan buat AFF teman-teman ya, karena didominasi oleh pemain-pemain Liga 1 ya. Cuma ada siapa di sini? Cuma ada kiper Emil Laudero, siapa, semuanya hampir Liga 1. Shane Martinama juga mungkin bisa pulang karena dia main di Asia juga. Siapa di sini yang Eropa? Kayaknya cuma Emil dong kayaknya. Siapa? Nggak ada. Emil doang. Ya, cuma Emil doang deh. Kalau gue salah sorry ya. Cuma ada Emil doang kayaknya yang main di Eropa. Sisanya Liga 1 semua. Dan ya udah teman-teman, gitu evaluasi gue tentang timnas. Karena lawan CNS TP, gue pengen muji juga nggak mau berlebihan. Coba ntar kita lihat lawan Libanon gimana ya. Gue bakalan bahas detail Miliano sama si Mauro. Greget banget gue sama nih 2 orang. Keren mainnya asli sumpah. Jangan lupa ditonton timnas tanggal 8 nanti ya. Salam timnas Indonesia, salam sepak bola Indonesia.